Shalom semuanya. Sebelumnya saya memberi ruang kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan dan pertanyaannya dibuatkan video bisa menulisnya di kolom komentar. Dan ada seorang adik kecil ya, dia bertanya tentang dua hal. Nanti saya akan buat satu video dan nanti akan ada video lain yang menyusul. Tapi poin pertama dulu saya akan jawab di video ini. Dia bertanya tentang firman menjadi manusia. Mungkin firman menjadi manusia itu topik umum yang umat Kristen sudah sangat fasih lah untuk menjelaskan dengan kitab Yohanes 1 Perjanjian Baru. Tapi kadang-kadang ada umat Kristen juga menggunakan kitab Perjanjian Lama untuk meneguhkan bahwa konsep firman menjadi manusia sudah ada dari sejak Perjanjian Lama. Jadi umumnya umat Kristen akan menggunakan ayat kitab Kejadian 1 yaitu pada mulanya Allah Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, umumnya orang Kristen akan bilang, oh, nih, kejadian 1 ayat 1 ada Allah, kejadian 1 ayat 2 ada roh Allah, kejadian 1 ayat 3 adalah firman Allah, dan ketiganya adalah satu. Nah, dasar inilah umat Kristen menerangkan tentang konsep Trinitas umumnya. Sejujurnya, saya bisa memahami umat agama seberang. Kenapa mereka sulit untuk memahami hal itu? Karena mereka melihat ayat ini kan hanya Tuhan berfirman, tidak mengatakan ada pribadi atau apapun gitu. Hanya satu perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kok tiba-tiba orang Kristen mengklaim itu adalah menjadi sosok Yesus? Dasarnya apa gitu? Nah, kira-kira saya coba memahami ayat sudut pandang umat agama seberang. Tapi kita akan lanjut sedikit. Kita bukan hanya kupas dari kejadian 1, kita akan maju ke Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, kalau kita lihat konteks, kita lihat ayat ini saja dulu ya. Ini unik ya. Ini kan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, tapi dia akan melaksanakan kehendak Tuhan dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan. Jadi sosok firman ini bukan sebuah perkataan, tapi sosok yang hidup, yang bisa mengerjakan dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Oke? Nah, dalam iman Kristen, kita mempelajari Alkitab bukan hanya lihat ayat secomot. Kita harus memperhatikan konteksnya dulu. Konteksnya apa sih Yesaya 55 ini? Kalau kita lihat dari awal, ini adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat 1 saja, ini sebenarnya bahasa Alkitab itu unik ya. Seperti puisi, beberapa ayat seperti puisi mengandung makna-makna yang mendalam dan kadang-kadang maknanya itu misteri gitu. Nah, saya langsung pelan-pelan baca ayat 1 ayat 2, mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Lalu ayat 3, sentengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Jadi firman ini disampaikan Tuhan kepada Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya sampaikan ke umat Israel, tapi khususnya adalah umat bangsa Yehuda. Sentengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Nah, kalau sebagai umat Kristen harusnya kita tahu Tuhan pernah menjanjikan kepada Daud dari keturunannya akan tidak akan terputus dari kerajaan Israel itu akan menjadi raja dari keturunan Raja Daud. Nah, ini di sini juga ditegaskan lagi akan hendak mengikat perjanjian abadi. Apa maksudnya? Akan diingatkan kembali perjanjian abadi itu. Kalau kita baca ayat keempat, sesungguhnya aku telah menetapkan dia.
Nah, ada sosok dia. Siapakah dia ini? Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Nah, inilah salah satu nubuatan-nubuatan tentang Sang Mesias. Mesias yang akan datang dari keturunan Raja Daud. Dia. Nah, ini masih sudut pandang perjanjian lama ya. Makanya dianya hurufnya kecil. Dia. Dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi raja yang memerintah bagi suku-suku bangsa. Kalau kita lihat versi Inggrisnya, akan menjadi seorang leader and commander. Nah, kalau kita baca ke bawah lagi, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa-bangsa yang mengenal engkau akan berlari kepadamu. Nah, ini kan kalau kita lihat konteks perjanjian lama, di mana perjanjian Tuhan itu diikat kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda ini. Tetapi ini ada satu gambaran tentang kondisi perjanjian baru, di mana ada satu ikatan kepada bangsa-bangsa lain, memanggil bangsa-bangsa lain. Kita tahu kalau udah masuk perjanjian baru, Tuhan memanggil segala bangsa untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, ini ada satu gambarannya, memanggil bangsa-bangsa lain. Lalu, kalau kita baca ayat ke-6, nah, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, bersuruh kepadanya selama ia dekat. Nah, ini ada satu gambaran Tuhan yang dekat, Immanuel, Allah beserta kita. Nah, di sini juga konsep tentang di ayat berikutnya, rancangan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi ada satu penggambaran setelah kedatangan si raja ini akan ada semacam rekonsiliasi. Tuhan akan mengasihi kembali orang-orang, suruh berseru untuk bertobat, akan ada pertobatan. Lalu ayat 8 dikatakan rancangan Tuhan itu melebihi rancangan manusia, jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. Nah, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu. Sekarang firman Tuhan itu, rancangan Tuhan itu jauh dari pikiran kita yang kita tidak bisa bayangkan. Mungkin bangsa Israel, bangsa Yehuda itu belum paham dengan jelas apa sih makna ayat ini. Ternyata Tuhan sedang mengerjakan tentang jalan keselamatan, penebusan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita ini masih konteksnya adalah seorang raja tadi ya, seorang raja yang akan datang. Aku telah menetapkan dia yang menjadi raja itu. Nah, kalau kita baca lagi ke ayat 10. Nah, ini ada ilustrasi yang Tuhan berikan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi kalau kita baca ini satu ilustrasi, satu perumpamaan yang bukan dari manusia, tapi Tuhan yang gambarkan sendiri. Langit, hujan dan salju itu turun dari langit. Pada awal aja bersama-sama di langit. Lalu hujan dan salju itu turun ke bumi, mengairi bumi, memberikan kehidupan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan memberikan benih. Satu gambaran kalau hujan dan salju itu memberikan kehidupan ketika dia datang ke bumi. Nah, oleh gambaran itu, Tuhan berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Firman Tuhan yang datang dari langit itu akan hidup, akan berada di bumi, dan mengerjakan kehendak Tuhan, dan akan melaksanakan kehendak Tuhan, dan akan berhasil, dan memberikan kehidupan. Seperti penggambaran tentang hujan dan salju tadi. Dan ayat ini masih korelasi dengan konteksnya, aku telah menetapkan dia. Dia ini harusnya sosok manusia yang akan menjadi seorang raja. Raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Raja Yesus, kerajaan Yesus adalah kerajaan di sorga dan di bumi. Kerajaan sorga kita tahu sama-sama, kerajaan di bumi adalah gereja. Tapi konteksnya, raja ini adalah firman. Ini menurut sudut pandang perjanjian lama ya. Kita belum masuk ke perjanjian baru. Nah, baru kita masuk ke perjanjian baru. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, mungkin teman-teman bingung ya. Maksudnya apa sih segala sesuatu dijadikan oleh firman? Kalau kita melihat dari akar katanya, firman ini adalah logos. Dalam bahasa Yunani artinya logos. Logos itu suatu pengertian yang sebenarnya sering digunakan. Logos itu maknanya dalam, bukan cuma sekedar perkataan saja. Logos, mungkin tata grammar di Indonesia, kata word atau perkataan itu atau firman itu belum cukup untuk menggambarkan keleluasan kata logos. Karena logos itu bisa berarti perkataan atau firman tadi, tapi logos juga bisa menggambarkan pertimbangan, nalar, pikiran. Kalau kita melihat definisi logika, logika pun diambil dari kata Yunani logos. Gitu. Jadi kata logos ini kalau kita bisa gambarkan, bisa berarti perkataan atau firman, juga bisa berarti pikiran, logos, logika. Kalau kita kembali ke ayat tadi ya, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Logika itu adalah Allah. Pada mulanya segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh logika Tuhan. Tanpa logika Tuhan, tidak ada segala sesuatu pun bisa jadi. Benar perkataan ini. Saya pernah diskusi sama seorang, beberapa kali diskusi. Dia mempertanyakan, bagi pandangan dia tidak bisa menerima Tuhan disamakan dengan manusia. Karena bagi pandangan dia mengatakan ya Tuhan, manusia, Tuhan, makhluk. Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Bahkan dia menolak konsep Tuhan adalah roh. Kalau menurut sudut pandang Kristen, Tuhan itu adalah roh. Roh tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Roh bisa berada di surga dan di bumi dalam waktu bersamaan. Tapi bagi dia tidak bisa menerima. Karena bagi dia, roh itu identik dengan makhluk. Dan Tuhan bukan makhluk. Lalu saya bertanya sama orang tersebut. Kalau makhluk memiliki logika, memiliki pikiran, apakah Tuhan memiliki logika? Saya bertanya sama dia. Dan dia tidak bisa jawab. Dia bingung. Kalau dia jawab memiliki logika, maka sama dengan makhluk. Kalau dia bilang tidak memiliki logika, mana mungkin alam semesta ini jadi kalau Tuhannya tidak memiliki logika? Nah, dia bingung, dia nggak bisa jawab. Terus ternyata saya diskusi dengan banyak orang yang dari agama seberang itu. Mereka tidak bisa menjawab apakah Tuhan memiliki logika atau tidak. Nah, kembali lagi ke konteks iman Kristen ya. Bagi iman Kristen pada mulanya adalah firman. Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan firman Tuhan. Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan logosnya Tuhan. Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan hikmatnya Tuhan. Dengan pikirannya Tuhan. Segala sesuatu itu bisa jadi. Jadi firman ini bukan hanya yang terucap. Tidak, artinya luas. Ketika kita berbicara dalam pikiran kita, dalam kata hati kita, itu juga bisa dikatakan logos, walaupun tidak terucap dalam lidah kita. Itu luas sekali makna logos ini, dan bukan kebetulan jika Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani dan menggunakan kata logos untuk menerjemahkan kata firman ini. Ya. Dan di dalam firman itu ada kehidupan, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan firman itu datang ke dunia kepada milik kepunyaannya. Ya. Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh logos Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh logika Tuhan. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya,
Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan oleh Allah. Nah, ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, video kali ini sampai di sini dulu. Semoga bisa memberikan pemahaman dan pencerahan. Jika sekiranya video ini bisa bermanfaat juga bagi orang lain, silakan bagikan video ini. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin.